sudah hadir bersama kita. Beliau tinggal di Jakarta, di Pondok Kopi, di Duren Sawit ya. Beliau adalah pasti seorang perempuan cantik ya, lahir di Amsterdam. Ya, di Amsterdam tahun 58. Bayangkan masih cantik sekali itu Ibu. Kemudian menikah dengan Pak Robi Pangau ya, dia adalah ex pilot dari Garuda ya, penerbang Garuda Indonesia. Jadi pasti Ibu Stefani dibawa kemana-mana ini karena suaminya pilot. Seneng ya gitu ya. Kemudian memiliki seorang putri namanya Sheryl, seorang putri yang cantik ya, yang Tuhan sangat kasihi. Pasti orang tuanya juga kasihi. Beliau adalah sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi tahun 1985, kemudian mengambil S2 yaitu Master of Public Health di Urban Health Mahidol University Bangkok, Thailand ya, lulus di tahun 92. Baik, saya tidak akan banyak mengambil waktu. Dr. Stefani pasti nggak sabar bagaimana memberkati, menyampaikan isi hatinya, bahkan mengadakan pembelajaran bersama dengan kita. Winner Character. Silakan Dr. Stefani, waktu untuk dokter. Terima kasih Bu Ningsih. Selamat sore semuanya. Tema kita pada sore ini adalah The Winner Character. Karakter yang ada di dalam diri seseorang itu umumnya sejalan dengan tingkah lakunya. Jadi kalau orang itu melakukan aktivitas yang positif, dia selalu sopan, dia itu peka terhadap perasaan orang gitu ya, dan dia menghargai orang serta dia itu senang menolong dan lain-lain, maka mungkin sekali orang itu punya karakter yang baik ya. Mungkin kita belum bisa bilang apa-apa gitu sebenarnya, karena kita tahu kalau kita baru ketemu dengan seseorang dan kita ketemu dengan orang yang begitu manis, dia bisa senyum, dia bisa lemah lembut, tapi kita baru ketemu 10 menit, 15 menit, itu kayaknya kita baru lihat, ya itu kayak iceberg fenomen ya, yang nanti kita akan lihat. Sedangkan kalau orang tersebut itu misalnya dia melakukan aktivitas yang buruk gitu ya, misalnya tetangga kita terus kita selalu dengar dan baik dari cerita orang maupun yang kita saksikan sendiri, misalnya dia itu senang sekali mencela gitu ya, senang mencela orang, kritik yang menjatuhkan bukan membangun gitu. Kemudian suka bikin malu orang lain, menjatuhkan, pokoknya dia suka berkata-kata yang nggak sopan, sombong gitu ya, culas, kasar. Nah, mungkin kemungkinan besar karakter orang itu sama buruknya dengan perilakunya dia, mungkin gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang siapa kita sebagai orang Kristen, maka karakter kita itu sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu orang-orang akan melihat kepada kita untuk menjadi contoh kekristenan. Biasanya kan kita tahu ya, ada orang-orang yang misalnya dia begitu baik, dia begitu penolong, dia begitu peduli dengan lingkungannya, dengan sekelilingnya, dia hatinya baik gitu ya. Bahkan kalau seperti saat ini, saat pandemi, ada tetangganya yang sakit, ya terkena COVID, dia bisa kirimin makanan, dia bisa telepon, nanya keadaan, pokoknya dia begitu peduli. Dia bisa kirimin obat. Terus padahal tetangganya itu mungkin beda dengan dia ya, agamanya beda dan sebagainya. Tapi waktu dia menerima segala kebaikan dari dan ketulusan daripada orang tersebut, mereka bisa loh mereka cerita-cerita di mana-mana sambil bilang, ih tetanggaku itu baik banget loh. Tapi memang gak heran sih, dia sih orang Kristen kan, orang Kristen memang diajarin cinta kasih sama Tuhannya yang Yesus Kristus itu.
Nah, seperti itu. Artinya dengan cara begitu, kita itu sedang mempermuliakan Tuhan. Ya, jadi, tapi kalau kita berbuat salah, waduh, orang-orang udah mau bilang apa tuh? Jadi Tuhan bisa dipermalukan, bisa dibilang kita orang Kristen yang munafik, kita orang Kristen yang seperti apa, gitu. Nah, itu sebabnya kita sangat perlu mengizinkan Tuhan Yesus untuk membangun karakter kita dengan kita itu dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ternyata memang di dalam Alkitab masalah karakter itu ternyata penting sekali. Kenapa? Karena Tuhan ingin sekali kita menjadi orang terbaiknya. Kita harus berjalan di jejaknya Tuhan. Dan kita harus bisa mengikuti teladan Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam kata-kata kita, dalam tindakan-tindakan kita itu bisa mempermuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, pada dasarnya, karakter setiap orang itu pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Artinya kita jangan membentuk karakter kita dengan meniru atau mencontoh atau berkaca pada pribadi orang lain. Jangan, udah mau salah tuh. Oh, saya idolanya si ini, terus kita mau ngikutin dia gitu ya. Nanti kalau dianya akhirnya ketahuan sangat buruk, kita akan kecewa sekali, terus kita akan nggak tahu seperti apa, nggak punya pegangan. Tapi lakukanlah dengan tepat sesuai dengan diri sendiri yang melihat kepada karakter Kristus. Jadi kita nanti melalui proses demi proses kita akan belajar untuk berkarakter jangan labil dan jangan tidak disiplin, serta jangan kita menjadi orang yang sulit berkomitmen gitu ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus benar-benar kita akan belajar daripada Kristus. Baik, kita akan lihat ini the iceberg of character. Nah, kalau tadi yang saya katakan, biasanya kalau kita ketemu orang, terus orangnya pertama kali kita lihat, atau kita bisa ketemu beberapa kali, tetapi hanya sebentar, seperti itu ya. Nah, dia terlihatnya baik, dia terlihatnya lumayan sabar, ya, dia terlihatnya manis gitu ya. Tapi ini kita belum tahu yang sejatinya loh tentang seseorang. Itu kita baru lihat sekitar 7 sampai 10%. Ya, jadi itu yang di atas itu, yang di atasnya itu adalah personality to behave. Ya, itu 10%. Ya, belum seluruh daripada karakter orang tersebut kita udah bisa tahu, kita nggak tahu. Mungkin yang lebih tahu pembantu orang itu di rumahnya. Misalnya pembantunya udah tinggal 5 tahun, 10 tahun, ya pasti dia tahu banget deh karakter tuanya seperti apa, gitu ya. Karena karakter asli seseorang itu ada di kalau di sini kalau bongkahan es ya itu below sea level gitu ya. Jadi itu ada sekitar 90 sampai 93% itu nggak terlihat. Kalau kita nggak bergaul karib dengan dia, kalau kita nggak serumah dengan dia, kalau kita nggak setiap hari bersama dia, nggak tahu. Tapi kalau misalnya suami kita, dia tahu dong, dia tahu banget karakter istrinya seperti apa. Yang istri tahu banget karakter suaminya seperti apa. Ya, seperti itu ya. Kita tahu karakter anak-anak kita seperti apa. Kita tahu karakter pembantu kita seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi the truth character itu ada di below sea level ini, gitu ya. Jadi artinya kita harus lebih fokus ke yang di bawah ini. Nah, karakter itu memang kita tahu akan terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaannya atau behavior, lingkungan di sekeliling
pergaulannya, dari orang tua, nenek moyang dan sebagainya, dari keyakinannya, dari pendidikannya, dari motivasi hidupnya, ya seperti itu, semua itu ada pengaruh dalam terbentuk karakter dan budi pekerti seseorang. Lanjut. Baik. Kalau karakter yang saya lihat ini ya, menurut Kamisa itu pengertian karakter ini manusia duniawi ini ya, adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang bisa membuat seseorang terlihat beda dari orang lain, sehingga kita tahu, oh kalau dia dia memang, saya udah lihat dia banyak sekali masalah, dia banyak sekali pergumulan, tetapi orangnya sabar, orangnya tenang, orangnya benar-benar luar biasa banget. Nah, kita bisa tahu, oh itu si ibu A misalnya gitu. Tapi kalau yang ibu C, aduh, dia dikit-dikit nangis, panik. Dia kalau ada masalah kecil banget, panikan orangnya. Terus habis itu nanti mulutnya keluar segala macam, aduh parah deh gitu ya. Itu artinya kita bisa bedain orang dari karakternya. Nah, itu dikatakan bahwa orang yang berkarakter itu bisa diartikan memiliki watak dan kepribadian, personality. Tapi yang saya lebih mau membahas adalah karakter Kristiani dong. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan dan kita tahu fokus kita meneladani Kristus, gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat sampai bagaimana kita harus meneladani karakter Kristus. Nah itu membentuk karakter Kristiani kita. Jadi sifat-sifat yang terkandung dalam ajaran Kristen itu memang harus diteladankan. Orang Kristen dengan memandang pada Tuhan Yesus. Karakter Kristus benar-benar harus jadi acuan kita. Ya, dan bagaimana kita akan berpikir, bagaimana kita bertindak, semuanya itu dengan terfokus kepada Kristus. Baik dalam konteks kekristenan, baik di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, pembentukan karakter diartikan sebagai proses yang dilakukan secara terus-menerus, sistematis, dan sadar untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan bagi kita. Yaitu apa? Supaya manusia semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam seluruh hidup kita melalui ketaatan kita pada firman Tuhan dan pada keteladanan Kristus. Jadi, bagaimana untuk kita bisa membangun karakter yang baik, itu dikatakan bahwa tidak pernah terlalu dini untuk seseorang memulai membangun karakter yang baik. Dan tidak pernah juga terlambat, walaupun tentu akan lebih sulit kalau makin terlambat memulai membangun karakter yang baik, gitu ya. Biasanya memang orang-orang itu akan menilai kita dari melihat karakter kita sih, dan begitu sebaliknya, ya. Apakah orang ini baik, apakah orang ini tidak baik, dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa Galatia 5 ayat 20-22 itu tentang buah roh, ya. Jadi tentang buah roh atau satu buah dengan 9 cita rasa, itu adalah tujuan daripada anak-anak Tuhan setelah dia doa menerima Kristus, menjadikan Kristus juru selamat dan Tuhannya, maka dia dari ciptaan lama yang jelek, karakternya kurang bagus atau tidak bagus, dia akan diproses dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus untuk mencapai
mencapai karakter yang makin lama akan menyerupai Tuhan Yesus sendiri. Dan ibu-ibu sekalian, untuk kita bisa mengembangkan karakter yang baik, maka yang harus dilakukan adalah kita harus konsisten. Gitu. Jadi untuk menjalankan atau melatih karakter yang baik, kita itu benar-benar harus konsisten sebagai satu proses dengan segala upaya, kemampuan, dan usaha. Ya, walaupun penuh dengan tantangan atau sangat sulit, gitu ya, sangat sulit. Tapi kita tahu bagi orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Nah, itu penting sekali kalau kita benar-benar harus menyerahkan diri untuk dipimpin, untuk ditolong oleh Tuhan sendiri. Baiklah, ini kita tahu ada seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Aristotle. Dia mendefinisikan karakter yang baik itu sebagai hidup oleh tingkah laku yang benar dalam hubungan dengan manusia lain dan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi karakter is the life of right conduct. Right conduct in relation to other persons and in relation to the oneself. Gitu. Tapi kita tahu sebagus-bagusnya ajaran daripada Aristotle, tetap dia masih mendasarkan semua itu pada logika dan ilmiah, ya. Jadi bukan karena memandang pada Allah, bukan. Tapi bagaimana kita melihat bahwa Yesus dialah satu-satunya yang membuat the golden rule atau peraturan emas dengan firman-Nya, yaitu supaya kita ini melakukan ini. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana karakter daripada kasih menurut firman Tuhan. Jadi kita akan lihat. Ya, ini kita lihat, bayangkan kita disuruh mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, orang lain yang gimana? Kalau orangnya baik, mungkin kita gampang ya mau mengasihi orang itu gitu. Tapi gimana dengan misalnya mertua yang selalu menunjukkan nggak sukanya sama anak mantunya misalnya gitu. Bagaimana dengan kakak ipar misalnya yang selalu kayak memusuhi? Ya, bagaimana dengan orang-orang yang selalu kayaknya nggak menghargai kita, menghina, membuli, dan sebagainya? Gimana kita bisa mengasihi mereka? Bagaimana? Iya, tapi begitulah. Inilah peraturan emas. Dan ini adalah perkataan Kristus sendiri. Supaya kita memperlakukan sesama kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu penting banget ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya mau baca dari karakter kasih, ini punya karakter ya. Karakter kasih itu ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Saya akan baca. Karakter kasih Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah karakter daripada kasih Kristiani, bukan kasihnya dunia.
Ya. Nah, kira-kira apa pendapat daripada ibu-ibu sendiri tentang the golden rule ini? Ya, bagaimana menurut ibu-ibu peraturan ini dalam membantu untuk membuat suatu keputusan yang benar? Mungkin kita bisa sambil ikut berpikir gitu ya. Bisakah saya itu konsisten dengan the golden rule dalam segala sesuatu? Mungkin nanti bisa kalau ada kertas sama ballpoint bisa aja ya kita sambil tulis-tulis gitu tentang karakter yang sangat saya sukai gitu ya, misalnya karakter manusia yang sangat saya sukai dan yang sangat saya nggak suka loh kalau orang itu karakternya kayak begini. Nah, seperti itu. Contohnya, misalnya, saya sangat suka, kalau orang karakternya jujur, lemah lembut, orangnya ramah, orangnya nggak suka bohong, ya. Orangnya punya rasa tahu yang tinggi, misalnya gitu ya, seneng deh bisa ngobrol sama orang begitu gitu ya, humoris. Nah, jangan lupa humoris itu penting juga loh, karena bikin segar suasana. Kemudian, tapi bukan humor-humor yang murahan ya, bukan humor-humor yang berorientasi pada melecehkan seksual dan sebagainya, bukan yang kayak gitu, tapi humor-humor tingkat tinggi lah. Kemudian saya suka sama orang yang senang menghargai orang lain, gitu ya. Tidak, orangnya juga nggak gampang marah, walaupun kayaknya sedang menghadapi masalah ketidakadilan, tapi dia pertahanannya untuk tidak bablas marah-marah dan sebagainya itu bagus banget, bisa kita contoh-contohin gitu. Kemudian senang lihat juga orang yang lumayan mandiri, bisa ngerjain banyak hal gitu, nggak harus selalu bergantung manusia lain gitu ya. Tapi orangnya apa adanya, penolong, sopan, rendah hati, ya seperti itu. Saya rasa ibu-ibu juga pasti senang juga sih kalau bisa jumpa dengan orang yang seperti itu, ya penuh perhatian, peduli, ya punya tanggung jawab, punya perasaan belas kasih. Nah, orang-orang kayak begini kalau akhirnya sudah hidup di dalam Tuhan, pasti orang-orang seperti ini senang sekali untuk melayani Tuhan, ya, dan pasti Tuhan juga memberkati pelayanannya dengan luar biasa. Orang yang selalu mau peka dengan perasaan orang lain, orang yang nggak mau menang-menangnya sendiri, selalu maunya berantem sana sini, enggak, gitu ya. Tapi kira-kira ibu-ibu suka apa nggak suka kalau dengan orang yang mudah berbohong, untuk masalah kecil aja dia mesti bohong, misalnya gitu ya. Pasti kita nggak suka deh. Kita nggak suka orang yang kasar, keras gitu ya, yang kalau nggak ada kata minta tolong, nggak ada kata terima kasih, nggak ada ya yang kayak begitu nggak ada gitu ya, dan sering nampaknya nggak peduli kalau kamu lagi susah, lagi sulit, ya itu kan derita lu gitu ya, misalnya DL katanya gitu. Kita juga nggak suka ya orang yang selalu misalnya minderan gitu ya, itu juga nggak enak. Ada yang kesombongan, ketinggian, ada yang terlalu minderan, itu susah majunya juga gitu. Genit misalnya, nggak suka juga sih. Atau kalau dikasih tahu selalu berontak, nggak suka juga gitu ya. Tapi juga nggak suka kalau orangnya dikasih tanggung jawab, nggak menjalankan tanggung jawabnya. Orang yang suka balas dendam, sulit sekali mengampuni, egois banget, ya selalu maunya menang-menang sendiri, itu susah banget, Nah,
kita tahu waktu Kristus hidup di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita, dan Roh Kudus itu akan menuntun kita supaya kita memiliki buah roh seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22-23 gitu. Bagaimana buah roh itu akan membuat kita memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tidak seperti langsung membalikin tangan gitu, langsung bisa jadi. Tetapi Roh Kudus akan terus menuntun kita jatuh bangun, tetapi makin lama akan makin lebih baik. Memiliki kelemah lembutan, memiliki penguasaan diri. Nah, dikatakan bahwa tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal itu. Ibu-ibu, waktu kita lihat video ini, melihat dua perempuan ini, kira-kira apa kesan kita semuanya, gitu ya? Apakah kita suka dengan cara-cara atau tindakan-tindakan mereka yang seperti itu? Ngeri banget ya, ngeri banget kalau melihat ada orang yang sekeras itu, nggak ada sedikit pun rasa kelembutan di sana, gitu. Yang ada kekerasan yang luar biasa, balas dendam, kemarahan, dan nggak ada sedikit pun kita lihat suasana perdamaian ya, nggak ada sama sekali. Ya, kira-kira manusia seperti apa yang bisa seperti itu? Maka peraturan emas daripada Tuhan Yesus juga berlaku untuk diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan cara yang sama ya, menghargai. Sebab kita ini adalah manusia yang istimewa, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Banyak loh orang yang tidak bisa memperlakukan dirinya dengan menghargai dirinya, gitu ya. Jadi dia benci dirinya. Saya nggak tahu. Saya sih berharap bahwa kita yang ada di sini mungkin dulu-dulu kita pernah mengalami seperti ini. Kita nggak tahu apakah kita pernah dibully waktu kecil, apakah kita selalu dibilang gendut lo, jelek lo, dan suka dijauhin sama yang orang lain, apalagi sama orang kaya dan sebagainya gitu ya. Terus kita terluka, terus kita jadi benci sama diri kita benci sama orang tua kita, kenapa miskin, kenapa begini, kenapa hidupku begini dan sebagainya. Misalnya gambar diri kita jadinya rusak. Kita nggak bisa lihat lagi bahwa kita itu adalah begitu berharga di mata Tuhan. Itu kita nggak tahu, kita nggak lihat. Kita nggak tahu kalau kita ini sebenarnya manusia yang istimewa. Kita nggak tahu bagaimana waktu orang tua kita bersatu, waktu papa mama kita bersetubuh, dan kemudian sperma yang ratusan juta itu masuk ke dalam saluran reproduksi daripada mama kita, dan dari ratusan juta sperma yang kemudian kita tahu ratusan juta itu masih di depan-depan vagina aja dia sudah mati ratusan juta gitu ya. Dia mau terus masuk ke rahim gitu, atau mau ketemu dengan si sel telur, itu penuh perjuangan yang luar biasa. Dan akhirnya pada umumnya gitu, satu sperma yang the best, yang paling sehat, yang paling kuat, akan jumpa dengan satu ovum dari mama kita atau sel telur, dan kemudian akhirnya bersatu, dan kemudian terjadi pembuahan atau konsepsi, dan akhirnya berkembang, dan kemudian setelah 9 bulan lahirlah kita. Kita nggak tahu, kok aku ya yang terlahir ke dalam dunia, kok sperma nomor sekian dari papa kita jadi dengan sel telurnya mama kita, dan kita yang terbentuk, kita yang terlahir ke dalam dunia, bukan saudara kita yang misalnya sperma yang nomor lain ketemu dengan sel telur mama kita, maka yang jadi adalah
saudara kita dan saya nggak pernah terlahir di dalam dunia. Kenapa saya yang mesti terlahir di dalam dunia? Apa rencana Tuhan dengan hidup saya? Dan apakah saya ini jelek? Apakah saya ini adalah orang yang kalah? Apakah saya ini adalah orang yang tidak berarti? Apakah saya ini adalah orang yang the loser? Enggak. Kita semua yang terlahir ke dalam dunia, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk harus datang ke dalam dunia ini adalah manusia-manusia istimewa. Khususnya bagi semua orang yang ditebus oleh darah Kristus, kaum pilihan. Itu adalah orang-orang yang begitu istimewa, yang harganya, nilainya adalah darah Kristus tercurah di atas kayu salib. Bayangkan. Sehingga kita nggak boleh kalau kita nggak menghargai diri kita. Itu sebabnya golden rule daripada Tuhan Yesus. Mau supaya kita mengasihi juga diri kita dan juga mengasihi saudara, gitu ya, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nggak boleh kita benci dengan diri kita, karena waktu kita selalu benci dengan diri kita, maka kita ada dalam posisi kekalahan total dalam menjalani kehidupan. Jadi dengan memiliki karakter yang baik, berarti kita melatih diri melakukan hal-hal dengan benar secara konsisten dalam berbagai situasi kehidupan. Untuk hal itu benar-benar dibutuhkan waktu yang panjang. Karena nggak bisa dia jadi begitu saja, gitu ya, nggak bisa. Ini semua perlu latihan. Ini semuanya perlu proses dan perlu Tuhan beserta dengan kita untuk memampukan kita bisa menjalani proses di dalam kemenangan. Ini membuktikan kalau kita ini sangat tidak mampu melakukan menjalankan proses itu dengan kekuatan kita sendiri. Pasti kita akan jatuh, ya bangun sedikit tapi jatuhnya bisa kencang banget, gitu ya. Kita sungguh butuh pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan melakukan hal-hal yang benar secara teratur dan konsisten. Supaya kita bisa mempertahankan karakter yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia, tapi kalau kehendak Tuhan pasti lebih tinggi, pasti lebih baik. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Iya, maka hal ini harus menjadi gaya hidup kita, gitu ya, untuk terus-menerus konsisten melatih memiliki karakter yang baik. Ya, contohnya kita harus jujur terhadap apa saja, gitu ya, belajar jujur. Jujur itu selalu nggak gampang kan. Kadang misalnya kita telat pulang aja, telat pulang ke rumah karena ada pekerjaan atau karena ada kemacetan dan sebagainya. Pas sampai rumah misalnya suami udah lebih dulu di rumah, terus dia tanya, kok pulangnya udah jam segini sih? Mana aja? Terus kita jadi nggak jujur, kita mulai cerita yang nggak sesuai, misalnya buat apa, gitu ya? Padahal kita bisa bilang aja, ya tadi sih macet banget, misalnya, atau tadi memang karena masih melanjutkan melakukan ini, sekalian mampir untuk ini dan sebagainya, maka saya jadi agak telat, misalnya gitu. Jadi kita mulai dengan hal-hal kecil, tapi harus kita latih terus-menerus sehingga pada akhirnya kita dimampukan oleh Tuhan memiliki karakter yang sesuai yang Tuhan inginkan. Nah, kita tahu bahwa waktu memang akan membuktikan. Ya, waktu itu akan menjadi saksi yang setia. Dan waktu itu membuktikan, karena waktu itu sejarah, bagaimana kita bisa menjadi orang dengan karakter yang baik. Jangan pernah putus asa. Nah, dengan demikian kita akan semakin terlatih dan dimampukan untuk mengembangkan karakter yang baik. Dengan selalu membuat keputusan-keputusan yang benar
pada situasi-situasi yang sangat sulit. Nah, 3 faktor kunci untuk membangun karakter yang baik. Kita harus berani mengambil keputusan yang tepat dan benar pada situasi yang sulit secara terus-menerus sepanjang waktu. Nah, kalau kita pikir, ya, kenapa sih sulit sekali buat seseorang untuk membuat pilihan yang tepat dan benar? Karena mungkin dia takut, ntar saya disalah mengertikan. Takut kalau nanti saya disisihkan. Nah, dan nanti yang lain nggak setuju dengan pilihan saya atau dengan keputusan saya. Takut kalau hasilnya nanti nggak menyenangkan atau merugikan atau menyakitkan atau mungkin membahayakan. Nah, itu yang harus kita selalu latih. Jadi, apa yang benar-benar diperlukan untuk melakukan hal yang benar, di mana lebih gampang memang sih kita kalau melakukan hal yang salah, gitu ya. Karena kan untuk melakukan hal yang benar pasti butuh keberanian. Nah, harus berani pilih yang benar. Dan untuk itu, kita perlu terus melatih dan melatih diri. Kita akan lihat satu video singkat dan kita lihat lagi ya karakter-karakter yang ada di video ini. Baiklah. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ada yang jujur, ada yang baik hati, ada yang tahu berterima kasih. Baik, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengerti karakter Yesus yang adalah teladan bagi kita, semua anak-anak Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita itu sadar. Kalau nanti kita menjadi saksinya Tuhan Yesus yang berbuah, nggak cukup dengan hanya mencakup perbuatan dan tutur kata saja, tapi juga mencakup perubahan karakter yang ada dalam diri kita melalui pencerminan karakter Kristus, gitu ya. Karena kalau saya baca di dalam Lukas 9 ayat 23, itu Yesus mengajar tentang penyangkalan diri. Artinya bukan sekedar menahan diri, gitu. Karena kalau menahan diri itu lebih mudah, gitu ya, terhadap lebih mudah daripada menyangkal diri. Kalau Yesus bilang kan, ikutlah aku. Jadi kita ikut Tuhan Yesus harus bisa menyangkal diri setiap hari, pikul salib, dan ikut Tuhan. Itu sebabnya karakter kita yang jelek-jelek di masa lalu, itu benar-benar harus terus dikikis, mengikuti karakter Kristus supaya kita akan dalam keadaan situasi yang paling menekan sekalipun, kita akan dimampukan untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, dan untuk mengikut Tuhan. Yang kita tahu pasti nggak mudah. Nah, kita lihat contoh-contoh daripada karakter Tuhan Yesus. Ada banyak sekali, tetapi ini yang saya ambil, yang saya baca di firman Tuhan, ya, bagaimana kemurahan hatinya Tuhan Yesus. Bagaimana dia kalau masuk ke desa-desa, kota-kota, terus dilihat ada banyak orang yang terlantar, ada banyak yang sakit, ada banyak yang patah semangat dan sebagainya, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Dia memberkati dengan murah hati, dia menyembuhkan, dia melakukan hal-hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang tersebut. Namun, walaupun Tuhan Yesus murah hati, baik hati yang luar biasa, tapi itu tidak menghilangkan ketegasannya, gitu ya. Tuhan Yesus juga tegas. Misalnya terhadap penjual-penjual dan penukar uang di Bait Allah itu, Tuhan Yesus marah dan usir mereka semuanya. Dari situ dia bisa sampai membolak-balikan itu segala meja-meja dan sebagainya, karena dia tahu ini bukan tempat untuk seperti itu, karena ini rumah Bapakku, gitu ya. Jadi di mana di sini tempat orang beribadah. Nah, bagaimana empatinya? Kita tahu
kisah tentang Lazarus yang mati, Yesus sampai menangis gitu ya. Kalau ini saya cuma sekedar ya potong-potong karena saya percaya semuanya sudah tahu ini kisah-kisahnya, dan kita melihat Yesus pun bisa mengalir air matanya ya waktu dia Maria dan Marta memberitahu bahwa Lazarus sudah mati gitu. Sedangkan Yesus begitu mengasihi Lazarus gitu ya. Jadi kita juga nggak apa-apa kalau kita terharu terhadap suatu situasi gitu ya, dan kemudian air mata kita keluar gitu. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan kemudian kita lihat bagaimana respeknya Tuhan Yesus terhadap berbagai hal. Misalnya pada kisah Sakeus, yang pemungut cukai, yang semua orang bilang dia orang yang berdosa, gitu ya. Memang Tuhan Yesus nggak pernah bisa kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi orang yang mau bertobat, gitu ya. Dan kita tahu Tuhan Yesus bilang, hai Sakeus, turun dari pohon itu karena aku mau menginap di rumahmu. Bayangkan itu ya. Jadi dia tidak melecehkan Sakeus, dia tidak menghina Sakeus ya, tetapi respeknya begitu nampak. Dia menghargai. Dan bagaimana objektivitas daripada Tuhan Yesus, kita tahu juga bagaimana waktu misalnya Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Ya, dan bagaimana Yesus mengatakan bahwa yang saat ini pun itu bukan suamimu, gitu ya. Jadi dengan objektif dia bisa kasih tahu. Dan akhirnya kita sendiri semuanya tahu bagaimana perempuan itu berbalik dari kehidupannya yang berdosa menjadi seorang saksi Tuhan. Sehingga satu kampung bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, seperti itu, karena dia yang memberitakan. Nah, kemudian bagaimana keteguhan hatinya. Ya, jadi dengan peristiwa Getsemani, Yesus sampai berpeluh darah saat dia berdoa, saat dia tahu dia harus menanggung dosa satu dunia. Cawan dosa harus dia yang minum. Dan bagaimana dia mau menghadapinya. Walaupun dalam doanya dia masih berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Gitu ya. Itu luar biasa. Tapi di saat juga dia berkonfrontasi dengan Pilatus, kita lihat bagaimana keteguhannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja dia minta pertolongan dari Bapaknya di surga, mungkin itu yang dikatakan. Malaikat-malaikat pun akan bisa datang untuk menolong dia, tetapi dia dengan teguh hati, dia mau menanggung semua ini, menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang menjadi keutamaan Yesus melihat ada banyak orang yang akan diselamatkan melalui peristiwa salibnya. Maka dengan teguh, dia akan menjalankan semua itu. Nah, bagaimana dengan kerendahan hatinya? Dia melayani murid-muridnya. Ya, khususnya pada perjamuan terakhir kita tahu Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Nah, jadi dari tahta surgawi, dia juga datang lahir di palungan yang begitu hina. Itu semua menandakan bahwa Tuhan aja begitu rendah hati. Bagaimana dengan kita-kita ini? Kadang kita sudah melayani Tuhan pun kita masih bisa sombong rohani. Dan itu perlu banget untuk kita setiap saat melihat ke dalam diri kita sendiri. Pelayanan kita sukses. Kita dipanggil sana-sini misalnya. Itu jangan membuat kita malah menjadi sombong, tapi tampaknya rohani banget gitu ya. Padahal Tuhan tahu hati kita. Kita bisa kelihatannya seperti rendah hati, tapi rendah hati yang dibuat-buat. Tuhan tahu semua itu. Maka kita selalu minta belas kasihannya Tuhan, anugerahnya Tuhan, untuk kita boleh terus belajar rendah hati di hadapannya. Bagaimana dengan kehadirannya?
Tuhan itu tadi Ibu Ning bilang omnipresent. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita semuanya dan dia maha berdaulat atas segala sesuatunya. Bagaimana dengan kasih karunia-Nya? Ya. Kita ini yang layak untuk dibinasakan oleh karena dosa-dosa kita. Layak kita dibuang ke neraka, tetapi karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Itu begitu luar biasa, belas kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang begitu kita benci, ada orang yang begitu nggak cocok dengan kita, apakah kita masih bisa mengasihi dia? Apalagi kalau dia bikin salah, apakah kita bisa mengampuni dia? Kadang kita itu walaupun udah rohani, mengampuni satu orang sekalipun, itu terasa sangat amat sulit. Tuhan Yesus mencontohkan bagaimana satu dunia, dia mati untuk manusia yang berdosa. Dan itu bukan cuma satu orang. Dan orang-orang yang mau datang kepada dia diampuni. Ya. Diampuni, dikasihi, dianugerahi, diberkati. Itu luar biasa banget. Biarlah kita bisa terus belajar daripada karakter Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh harus menjadi teladan dan contoh bagi kita semua supaya kita bisa hidup lebih lagi memuliakan Dia. Nah, bagaimana dengan kita semua di sini? Kita sebenarnya ingin menjadi seperti apa? Apakah kita masih lebih sering mementingkan hal-hal luar dengan kualitas-kualitas karakter kita, seperti kita misalnya melihat mendapatkan kekuatan untuk menjadi seorang pemenang. Bagaimana? Kita ini sebenarnya ingin menjadi seperti apa? Apakah kita masih cenderung dikuasai emosi yang menghancurkan? Depresi, keresahan, kemarahan, kepahitan, sulit mengampuni, hawa nafsu, bohong, degil, sombong, ya, suka menghakimi, mengkritik, menghancurkan, iri hati, dan lain-lain. Saya akan putar satu video singkat. Mungkin kita bisa lihat emosi-emosi yang seperti apa yang bisa membuat secara medis, ini baru secara medis, yang bisa membuat kita memiliki stamina yang kuat, memiliki imun yang kuat, apalagi dengan keadaan pandemi COVID seperti saat ini, dan emosi-emosi yang seperti apa yang bisa membuat kita makin hancur. Kita akan lihat. Hubungan yang terdapat di antara pikiran dan tubuh sangatlah erat. Bila mana yang satu diserang penyakit, yang lain turut merasakannya. Keadaan pikiran terkadang mempengaruhi kesehatan lebih besar daripada apa yang disadari banyak orang. Banyak dari penyakit yang diderita oleh manusia adalah disebabkan tekanan mental. Jadi, kalau hati orang yang gembira adalah obat yang manjur, apa ya kaitannya dengan ilmu kedokteran atau medis? Jadi, saat seseorang itu kayaknya senang, santai, gembira gitu ya, itu maka tubuhnya dapat memproduksi hormon yang menguatkan daya tahan tubuh. Hormon-hormon yang akan diproduksi dan masuk lebih banyak lagi ke dalam aliran darah itu adalah hormon yang seperti yang namanya serotonin, dopamin, endorfin, oksitosin ya, dan ada lain lagi, dan itu semua akan membuat tubuh seperti dapat sinyal untuk membentuk sel-sel imun yang jadi meningkat di dalam tubuh. Banyak orang menderita cacat seumur hidup yang sebenarnya dapat menjadi baik jikalau mereka berpikir baik. Bahkan ada juga karena merasa tidak puas, menyesal, dan bersalah bisa menjadikan seseorang merusak hidupnya, bahkan mengakhiri hidupnya. Nah, Jesiers, kalau dilihat dari masalah tadi, apakah ada faktor medis yang berkaitan dengan firman mengenai hati yang gembira adalah obat yang manjur? Jadi,
kita melihat bahwa karakter Kristus memang adalah satu-satunya karakter yang sempurna, yang layak untuk diteladani oleh umat manusia. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya bersama-sama mau terus membangun karakter kita masing-masing, dan kita boleh menjadi orang-orang dengan karakter pemenang. Kita menjadi the winner, karakter yang bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semuanya, dan kita akan lanjut nanti di dalam tanya jawab. Knowledge will give you power, but good character will give you respect. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.